Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi potensi negara ASEAN ya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 6. Tema 1, subtema 2. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak hebat kelas 6, mari kita pelajari tentang ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations. ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang biasa disebut sebagai Perbara. Perbara adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Berdiri di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Nanti anak-anak, untuk ASEAN ini adalah kerjasama dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara. Ya, ada 10 negara yang bekerja sama sebagai anggota ASEAN. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu kenapa kok berdiri ASEAN? Yang pertama adalah memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Jadi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara yang ikut ASEAN itu semua pernah dijajah oleh bangsa lain, termasuk Indonesia, ya, Malaysia, Vietnam dan lain sebagainya, kecuali Thailand. Ya, Thailand itu adalah negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Yang kedua, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Jadi untuk 10 negara ini memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Kemudian yang ketiga adalah adanya persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara. Letak geografis beberapa negara ini, 10 negara ini, yang paling banyak adalah kepulauan ya. Kemudian yang keempat adalah sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Itu adalah latar belakang berdirinya ASEAN. Kemudian apa sih tujuan berdirinya ASEAN itu? Nah, tujuan berdirinya ASEAN yang pertama adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Jadi tujuan yang pertama ini sangat bagus sekali. Dengan kerjasama dari 10 negara ini, ya, dari 10 negara ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Karena saling kerjasama ya, akan semakin mudah berkoordinasi tentang pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budayanya. Yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Jadi dengan adanya kerjasama di kawasan Asia Tenggara ini diharapkan bisa meningkatkan perdamaian, tidak ada perang lagi, dan ada stabilitas regional, ya, atau keamanan di tiap-tiap negara ya. Kerjasama antar bilateral ya, antar dua negara atau multilateral atau beberapa negara itu akan ditingkatkan, diharapkan bisa meningkat dengan adanya ASEAN ini. Yang ketiga adalah memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Ini yang tujuan selanjutnya ya. Jika seumpama Indonesia mengalami musibah seperti gempa bumi, tsunami, ya, longsor dan lain sebagainya, maka diharapkan dari negara-negara ASEAN yang lain ikut serta membantu dalam menangani bantuan ya, memberikan bantuan tadi ya, baik itu sembako ataupun yang lain sebagainya. Selain itu di bidang pendidikan juga akan tujuannya akan bisa maju bersama-sama. Selanjutnya adalah menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara itu. Contoh saja ini yang lagi
booming ya, lagi viral tentang adanya terorisme ya. Terorisme yang berkembang di wilayah Asia Tenggara ini diharapkan dengan adanya ASEAN kita bisa bekerja sama untuk meneliti masalah yang timbul dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya adalah meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Nah, ini yang selanjutnya ya. Jadi dengan adanya ASEAN ini diharapkan mampu untuk meningkatkan stabilitas politik dan keamanan dari negara-negara ASEAN. Nah, sekarang siapa sih negara-negara ASEAN itu? Negara-negara mana yang ikut ASEAN itu? Nah, ada 10 negara yang ikut dalam negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Filipina, dan negara tercinta kita Indonesia. Jadi ada 10 negara yang bekerja sama di negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya kita akan belajar potensi dari negara di ASEAN. Potensi apa saja yang ada di setiap negara ya. Kita bahas secara umum. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Ini terkenal dengan sektor minyak buminya ya dan gas alam yang sangat melimpah dengan pendapatan nasional per kapita tertinggi di Asia Tenggara karena gas alamnya. Jadi Brunei Darussalam ini adalah negara yang sangat tinggi ya minyak bumi dan gas alamnya, sehingga menjadi pendapatan nasional per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Selanjutnya Filipina. Filipina itu adalah merupakan daerah kepulauan yang membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian. Karena melimpah ruahnya kepulauan yang ada Filipina, semua warganya itu kebanyakannya mayoritas itu bermata pencaharian sebagai petani ya di sektor pertanian. Selanjutnya negara tercinta kita Indonesia. Kegiatan ekonomi Indonesia itu sangat banyak ya karena termasuk negara yang paling besar di Asia Tenggara. Yang pertama adalah pertanian. Karena banyaknya kepulauan jadi untuk pertaniannya sangat mumpuni sekali. Selanjutnya perikanan. Lautnya yang sangat luas, jadi untuk perikanan di Indonesia sangat luas sekali. Peternakan ini bagi daerah-daerah yang ada di dataran tinggi atau dataran sedang ya. Selanjutnya pertambangan. Nah, pertambangan di Indonesia ini sudah sangat luar biasa ya. Ada di Papua, ada di Kalimantan, di Jawa dan lain sebagainya. Dan juga industri-industri, pabrik-pabrik tekstil, pabrik-pabrik yang ada di Indonesia itu sangat maju. Jadi banyak sekali di Indonesia. Selanjutnya keindahan alam Indonesia itu juga menjadi sumber devisa negara dalam sektor pariwisata. Coba dilihat gambar yang ada di bawah itu. Ada Komodo, ada Candi Borobudur, jadi ada juga pantai-pantai yang indah. Selanjutnya ada gunung-gunung yang sangat indah dan juga ada terumbu karang yang sangat memanjakan mata kita. Itu sebagai sumber devisa negara karena diolah oleh pemerintah sehingga sektor pariwisata di Indonesia itu bisa berkembang dan maju, yang membuat turis-turis dari mancanegara itu berbondong-bondong ke Indonesia untuk berwisata di Indonesia, terutama di Bali ya yang sangat terkenal dengan pariwisatanya. Selain itu, Indonesia juga mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil dan produk-produk dari kayu. Selanjutnya Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong, sungai terpanjang di Asia Tenggara ini. Di sekitar aliran Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian terbesarnya adalah padi dan karet. Jadi di Kamboja itu juga pertanian ya, sama dengan di Filipina tadi. Selanjutnya Laos.
Laos itu dialiri oleh Sungai Mekong juga. Kegiatan pertanian Laos. Jadi untuk Laos ini kegiatan pertaniannya banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Hasil pertanian utama Laos yaitu padi dan jagung. Ini untuk negara Laos. Kemudian Malaysia yang sangat dekat dengan Indonesia ini ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan penduduk Malaysia adalah pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Jadi di Malaysia ini juga ada pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara-negara lain. Jadi untuk Malaysia itu terkenal dengan peralatan elektroniknya ya, minyak dan gas bumi yang akan diekspor ke negara-negara lain. Selanjutnya Myanmar. Mata pencarian penduduk Myanmar adalah di sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Myanmar merupakan negara penghasil padi terbesar di ASEAN. Jadi Myanmar ini adalah negara yang penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut. Singapura. Nah, Singapura yang terkenal dengan kegiatan ekonominya adalah perdagangan dan industri ya. Salah satu negara maju yang ada di kawasan Asia Tenggara ini merupakan tempat transit pelabuhan teramai di Asia. Karena apa? Negara-negara di kawasan Asia itu transit atau singgah di Singapura. Oke, kita lanjut ke Thailand. Thailand menjadi negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara dan dijuluki sebagai lumbung padi ASEAN. Selain Myanmar, Thailand juga termasuk negara dengan lumbung padi ASEAN. Jadi yang paling tinggi yaitu negara Thailand. Saat ini penghasil utama Thailand adalah di sektor pariwisata. Selain pertanian ada juga pariwisata. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi penduduk Vietnam adalah di sektor pertanian dan perikanan. Pariwisata dan turisme juga mendukung perkembangan ekonomi yang berkembang sangat pesat. Jadi Vietnam ini juga mendukung pertanian dan perikanan yang ada di negaranya. Oke, kita lanjut. Oke, sudah 10 ya yang sudah Pak Iman jelaskan tadi. Dari 10 negara tadi sangat banyak sekali ya potensi-potensinya, dan Pak Imam mengharapkan kalian memahami dari setiap negara-negara tersebut tidak terlalu dalam, tapi kalian setidaknya garis besarnya harus paham ya. Semoga yang Pak Imam sampaikan tadi bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.